Anda masih bersama kami di Profit CNBC Indonesia. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Yung Han Sasani selaku CEO dan co-founder dari Pass Houses dan juga Dani Indra Batara selaku Direktur Research and Consultancy Savills. Saya ingin kembali lagi ke Pak Yung Han. Tadi saya menanyakan dengan segala macam solusi yang ditawarkan oleh Pass Houses, pasti masyarakat ataupun pembeli masih memiliki pertimbangan terkait harga, aspek lokasi, dan produk. Apa yang dilakukan dan apalagi penawaran menarik yang akan diberikan oleh Pass Houses? Jadi memang dari sisi pembeli yang dipikirkan adalah harga, lokasi, sama produk. Dan dari solusi yang diberikan Pass Houses adalah beli rumah siap huni di market second. Jadi di market second sebenarnya banyak rumah yang kosong, tapi di lingkungan yang sudah terbentuk dan harga murah sebenarnya lebih terjangkau dibanding beli rumah baru. Jadi dari sisi Pass Houses melihat sebenarnya ini menjadi banyak isu juga karena di pasar secondary pengalaman dari buyer membeli rumah itu masih kurang bagus saat ini, di mana mereka interaksi sama penjual individu. Jadi trustnya kurang. Jadi Pass Houses menjadi pihak institusi yang menengahi antara seller dan buyer supaya dari sisi buyer bisa mendapat rumah yang lebih baik harganya, produknya juga sudah terbentuk di lingkungan yang sudah jadi. Oke, baik. Saya ingin kembali lagi ke Pak Dani. Pak Dani, ini kita sedang membicarakan tentang FinProp ataupun PropTech gitu ya, property technology. Dan bagaimana Anda melihat perkembangan dari property technology ini ataupun finansial yang berhubungan dengan teknologi dan juga properti ini bisa membantu penjualan rumah khususnya untuk rumah second? Ya, jadi kalau kita bicara fintech atau proptech gitu ya, sebetulnya ini kan berevolusi ya. Jadi sudah cukup lama berkembang, tapi tentunya inovasi-inovasi baru selalu muncul gitu. Nah, yang menariknya memang sekarang ini kesesuaian dengan marketnya lebih tinggi karena memang generasi milenial ini memang mereka sangat melek dengan teknologi, mereka sudah sangat nyaman untuk berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya teknologi dan alternatif pembiayaan. Jadi mereka tidak kaku di satu sisi yang hanya perbankan saja atau misalkan mereka lari ke agen-agen tradisional saja gitu ya. Nah, sehingga ini sebetulnya sebuah peluang ya, sebuah peluang terutama untuk market-market tadi, memang segmen-segmen milenial yang saat ini memang sedang membutuhkan rumah. Nah, kadang mereka segmen milenial ini semuanya dengan mudahnya mereka membuka dalam mencari informasi, tapi di satu sisi juga mereka kadang tidak bisa memilah informasi mana yang baik dan mana yang tidak gitu ya. Kehadiran proptech, fintech itu akan sangat membantu mereka dan kami melihatnya ini satu inovasi yang memang sudah timingnya pas gitu ya. Jadi masuknya pas. Kadang-kadang kalau misalkan terlalu cepat itu juga pasar tidak bisa merespon dengan baik. Tapi kalau saat ini saya melihat bahwa masyarakat Indonesia sudah ready atau sudah melek teknologi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan fintech ini atau proptech itu sangat mendukung ya. Jadi rasanya apalagi tadi penawaran-penawaran yang sifatnya inovatif yang selama ini menjadi ganjalan antara pembeli dan penjual itu ditengahi oleh pihak proptech ini, sehingga ini kami yakin seharusnya akan sangat membantu ya. Tapi nggak tahu sebatas mana wilayah cakupannya ya, karena memang pembeli itu kan tidak hanya di Jakarta atau Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia gitu ya. Oke. Dan biasanya kalau kita berbicara tentang siklus, Pak, kembali lagi kita berbicarakan tentang tren pembelian rumah, di mana kalau misalkan bulan Ramadan ini ataupun menjelang hari raya trennya mengalami penurunan. Nah, bagaimana Anda melihat di bulan Ramadan ini, Pak? Apakah akan mengulang siklus yang sama? Kalau kami melihatnya tetap sama, Bu, karena ya namanya kebutuhan ya. Kebutuhan untuk di Ramadan ini cukup tinggi yang memang sifatnya bukan kebutuhan untuk rumah gitu ya. Biasanya kebutuhan untuk persiapan mudik gitu ya, lalu kemudian untuk makan minum,
jalan bersama keluarga, baju lebaran, THR dan sebagainya. Jadi banyak sekali kebutuhan yang di luar dari rumah. Sementara rumah ini biasanya bukan impulsive buying, tapi memang sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi biasanya nanti setelah ini selesai, Ramadan selesai, semua persiapan keuangannya sudah disiapkan, nah baru akan mulai lagi. Jadi rasanya siklus kembali. Baik, saya ingin kembali ke Pak Yung Hans. Pak Yung Hans, masih sama dengan apa yang saya sampaikan tadi kepada Dani. Siklus dari pembelian rumah di bulan Ramadan biasanya terjadi penurunan. Nah, ini berkaitan juga dengan minat membeli rumah, berkaitan juga dengan bagaimana kemudahan mendapatkan KPR itu. Bagaimana kemudahan mendapatkan KPR yang ditawarkan oleh Fast Houses ini, Pak? Jadi dari sisi Fast Houses bukan cuma PropTech, tapi kita memberikan solusi fintech. Karena 70% dari buyers itu menggunakan KPR untuk membeli rumah. Jadi dari sisi Fast Houses sudah kerjasama dengan 10 big banks di Indonesia supaya dari sisi kita bisa memberikan solusi terbaik bagi pembeli. Jadi kadang-kadang pembeli mungkin ada kesusahan mendapatkan KPR dari salah satu bank, tapi karena opsi bank partners kita itu banyak, kita bisa memberikan solusi yang terbaik dan maksimal chance untuk mendapatkan KPR bagi pembeli. Oke. Terakhir untuk Pak Dani. Pak Dani, kemudahan banyak sekali sudah ditawarkan oleh Fast Houses. Tapi sebenarnya apa tips dan trik yang paling penting harus dicermati oleh pembeli rumah second, Pak? Selain terkait tentang lingkungan, kondisi rumah, terkait tentang pembayaran, legalitas, apalagi yang paling krusial, Pak? Ya, sebetulnya proses atau kemudahan proses dalam pencarian itu menjadi sangat penting ya untuk pembeli rumah. Selain tadi tentunya yang satu hal juga yang sangat penting legalitas ya. Tadi sudah disebutkan, tapi memang itu jadi hal yang krusial karena kita tidak ingin pembelian rumah itu ke depannya nanti menimbulkan masalah. Dan tentunya satu hal lagi tadi kemudahan mendapatkan pembiayaan. Karena seperti tadi disampaikan, tidak mudah mendapatkan pembiayaan, terutama misalkan untuk orang-orang yang ada di dalam sektor informal gitu ya. Nah, sehingga kemudahan-kemudahan pembiayaan, kembali legalitas, lokasi, kondisi rumah, ini semua hal-hal yang ya harus kembali diperhatikan dan tentunya terkait harga tadi ya, harga yang fair kembali. Nah, itu penting. Bagaimana menentukan harga yang fair, baik itu bagi pembeli maupun penjual. Nah, ini yang harus diperhatikan juga dalam pembelian rumah sehingga kita semua bisa mendapatkan win-win solution antara pembeli dan penjual. Oke, untuk Pak Yung Hans juga terakhir, inovasi apa Pak yang akan dilakukan lagi untuk Fast Houses ke depannya? Dari sisi Fast Houses sebagai technology solutions company, kita fokus ke data transparansi. Jadi kita percaya bahwa dengan membangun teknologi infrastruktur, market bisa menjadi lebih efisien, penjualan maupun pembelian rumah bisa menjadi sebuah transaksi yang lebih gampang terjadi. Oke, data transparansi dan juga semoga peningkatan dari pembelian rumah ini bisa terus terjadi sampai dengan ke depannya karena ini menandakan pertumbuhan perekonomian kita yang juga semakin baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yung Hans Tasani selaku CEO dan co-founder dari Fast Houses dan juga Bapak Dani Indra Batara selaku Direktur Research dan Konsultansi Savills sudah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda berdua, Pak.